Dijual berapa ini dulu, Mak? 1 juta. Hah? 1 juta. Waktu dulu 1 juta. Udah sepuh begini masih Ya, nyangkul. ya. Kuat. Kuat. Luar biasa. Ya, itu yang jelek. Oh, jelek punya sendiri, Mak, daripada bagus punya orang. Waduh, entar. Waduh. Siapa yang tukang bikin dapur? Di dapur ada. Ada. Gak enak. Bukan nggak enak, nggak puguh rasanya, Mak. Hauna mana? Tuh. Tuh. Oh, haunya di sini nyelap. Iya, tuh. Terus itu. Sini, bisa tuh. Aduh. Nah, sama. Selamat datang di KFM Channel, tempat di mana setiap kisah punya makna. Di channel ini, kami menghadirkan cerita nyata penuh inspirasi dari perjalanan Kang Deddy Mulyadi tentang kehidupan, kepedulian, dan perjuangan yang menyentuh hati. Siapkan hati kalian, karena kisah hari ini bukan sekadar tontonan, tapi pelajaran kehidupan. Di tengah perjalanan meninjau wilayah, KDM bertemu dengan seorang nenek yang baru saja pulang dari kebun. Dengan langkah pelan dan tubuh yang mulai renta, nenek itu tetap semangat menjalani hari-harinya. Binihna di mana? Muni rajin sepuge melakukan cau. KDM pun menghampiri dan mengajaknya berbincang. Dari obrolan sederhana itu, terungkap bahwa sang nenek memiliki 8 orang cucu. Namun, di usianya yang sudah senja, ia harus tinggal seorang diri di rumahnya. Sebuah kenyataan yang membuat hati siapapun terasa terenyuh. Oh, incu, gak usah berhiji incuna. 8. Wah, suur. Suur. Oh, jadi aya nama aya kene. Kita tos mawon. Akin nanti tos mawon. Hebat temen dirajin kene. Makan apa kan? Aduh, damang, Mak. Iya, Ya kunaon ya? sakit Pak. Rahet. Ya, Luka karena apa ini? Sakitnya kunaon? Rahet di mana? ini songkrak. Oh, naon ieu? Ini singkong. Oh, rajin nih. Hebat nih orang tua. Oh, geus kolot kieu ke rajin kene. Ah, sampe. Oh, Kanggo naon nih sampe? di kulu. Oh, di hulu. Marajin mah kalau nanam pisang ini ditanam buat cucu. Jadinya kapan? Tahun. Dipanennya setahun. Ya. Setahun dipanen. Ya. Itu pun yang manennya cucu. Ya. Udah sepuh begini masih Ya, nyangkul. ya. Kuat. Kuat. Luar biasa. Ya. Kenapa nggak ikut anak? Gak mau. Kenapa nggak mau? Yo, mama lagi pusing. Bikin sendiri. Oh, karena takut musingin anak. Ya. Daripada ngebebanin anak, Wah, ya. mending sorangan. Wah, hebat mantu yuk. Merasa iba, KDM akhirnya mengantarkan nenek tersebut pulang ke rumahnya. Namun, sesampainya di sana, KDM semakin tersentuh. Meski rumah itu sudah pernah Enggak. direnovasi oleh pihak desa, kondisi di dalamnya masih jauh dari kata layak. Ya, ya. Segini mah bagus, Mak. Ada dapurnya. Enggak ada. Oh, langsung. Ya. Ini bekas abruk. Rumah tersebut tidak memiliki dapur yang semestinya, apalagi kamar mandi. Hanya ada sebuah tungku sederhana yang digunakan untuk memasak. Itu pun ditutupi dengan kain-kain bekas sebagai pengganti atap seadanya. Tak berhenti sampai di situ, KDM kemudian mengajak nenek tersebut ke belakang rumah. Di sana, mereka menanam pohon pisang bersama sambil melanjutkan obrolan hangat. Biasa loh. Ini contoh loh. Dia tidak berserah pada keadaan. Wah, tenaganya masih gede ini. Woi. Mantap, tenaganya masih gede. Tuh. Kuat keneh macul mahnya. Iya. Oh, mama. Kurang dalam, Mak. Udah begini? Nah, kurang dalam, Mak. Hah? Kurang. Kurang dalam, Mak. Kurang dalam. Kurang dalam, Mak. Oh. Udah. Cobain sama saya, Mak. Sini. Bisa tuh. Aduh.
Nah, sama. Ya. Cau teh jangan incu, Mak. Oh, Ariana mah ya. suluh. Ma dapurna di mana? Itu nggak punya. Nggak punya dapur. Ya, Jadi bangun rumahnya cuma sampai sini. ya, Dapurnya nggak dibikinkan. ya, nggak cukup uangnya. Uangnya nggak cukup. Kamar mandi? Nggak punya. Ama mandi kemana? Mak, Heeh, bawa ke bawah. ke bawah. Ya, Di kamar mandi, di tempat mandi siapa? hancuran. Oh, di pancuran. Tapi Di justru tengah Ma pergi ke perbincangan, pancuran itu, Ma, KDM melihat Ya. sebidang tanah di halaman belakang dan penasaran. ini mah punya Ia pun orang. bertanya Ya. kepada nenek itu Punya Mas dengan polos Oh. dan tenang. Buat apa Sang waktu nenek itu dijual? menjelaskan Itu bahwa besan, tanah Mak. tersebut sudah dijual kepada saudaranya Punya, Ma. untuk biaya tahlilan Dijual sama siapa? besannya. Sama itu anak. Dijualnya ke saha? Kayu sama enam. Ke orang KDM lain. Ya. pun Dijualnya sama anak terkejut. emak. Ya. Ia tak habis Uangnya pikir untuk mengapa nenek Ya, harus matang, mengeluarkan ya, biaya matang, untuk matang. orang lain di Biaya tengah kondisi matang puluh. hidupnya Ya. yang serba kekurangan. Mari Namun dong, jawaban dong. nenek begitu sederhana, tapi sangat dalam. Maknanya ia hanya merasa kasihan dan melakukannya dengan ikhlas. kan besan mah orang lain, Mak. Kan punya, iya, Punya apa? punya anak emak. Orang mertua Mertua, anak ya. emak. Iya. Kan itu mah urusan besan, keluarga besan bukan urusan emak. Mati nak. Jadi dijual untuk biaya kematian besan. Ya. Kok emak ridho tanah dijual untuk Ridho. besan? Karena emak sayang sama anak emak. Ya, ya, Anak emaknya butuh biaya untuk mertua. ya. Tidak punya biaya. Ya. Akhirnya Ya ini ini dijual. Ya. Dijual berapa ini dulu, Mak? 1 juta. Hah? 1 juta. Waktu dulu. 1 juta. Hauna mana? Tuh. Tuh. Oh, haunya di sini nyelap. Ya, tuh. Terus itu. Jadi emak di sini, saya suruh emak. Oh, emak kalau masak di sini. Ya, ya. Oh, begini. Ya. Oh, jadi kalau masak nyelap Ya. karena nggak punya dapur. Ya. Dapur teh tidak dibikinkan Iya. karena anggarannya Enggak cukup. terbatas nggak cukup. Jadi akhirnya di sini. Ya. Ini oh Masak. masak Iya. tadi pagi. Ya. Walah, coba lihat bayangin ini masak si emak nyelap nih. Tapi bukan urusannya bukan apa-apa, urusannya bagaimana seorang perempuan yang sudah sangat tua seperti ini memiliki spirit kerja keras yang luar biasa. Saya kagum banget ini. Waduh, tidak menyerah pada nasib, pada keadaan, tetap bekerja. Padahal dulunya bukan orang miskin-miskin amat. Setelah rumahnya itu, luas. KDM diajak melihat dapur sederhana Jual milik untuk nenek. kepentingan anak-anak. Ia pun bertanya, hari itu nenek memasak apa? Ternyata hanya ada sayur daun sintrong dan sambal goang sebagai menu makanannya. Mana? Tuh. Wah, ini nasi pagi. Ya. Ini diakeng mak nggak? Enggak. Dah ke? Kok nggak? Kunaon teh pulen? Ya. Iya, teh pulen teh bear mah. Iya, nasi ini makan tadi pagi. Ini kenapa dikasih air? Banyak semut. Banyak Oh, supaya tidak ada semut. Iya, iya. Sengaja dikasih air Iya. karena biar nggak kena semut. Ya. Iya naon mak? Pupuk. Ya. Kenapa disimpan dekat nasi? Enggak. Ya. Lupa. Gimana kalau kemakan lupa? Aduh, Lupa. pupuk untuk apa itu? Cabai. Cabe. Ya. Mana nanam cabe di kebunnya? Nanam. Ini hasilnya. Ya. Oh, jadi di kebun emak itu nanam cabe. Ya. Ini hasilnya. Iya. Cabe ini oleh emak dipakai untuk masak. Ya. Oh. Jadi sekarang emak teh mau makan. Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Udah malam. Malah makannya. Iya. Sama apa emak makan? Tuh sintong. Ya. Tuh ini. Apa Tuh. sok. Tuh. Tuh. Apa itu mak? Sintong. Sintrong. Ya. Oh, emak makan sama daun sintrong. Ya. Oh, coba angkat mak, coba bawa ke sini. Oh, Tuh. Ini. ini daun Sintong. diapain? Direbus.
pakai kasih air, Kasih. dikasih bumbu. Iya. Jadi emak makannya sama daun ini. Ini. Ya. Ini dikasih air Ini. loh. Sok sama emak disambal. Nyambalnya gimana emak? Oh, ini makan emak sama ini. Udah banyak. Makan malamnya hanya sama ini. Oh, ini makan malamnya sama ini. Waduh, luar biasa ya. Prihatin. Ya. Sikap-sikap hidup sangat bersahaja, tidak membebani banyak orang, tidak merasa miskin, tidak meratapi nasib, tidak bersedih. Udah. Segini, Ya. nanti sama nasi. Ya. Coba piringnya ambil sama mama. KDM kemudian mencoba mencicipinya. Namun, rasanya sudah tidak karuan terlalu asin dan aromanya pun kurang sedap. Seketika suasana menjadi hening. Ini makanan yang suka dimakan oleh warga kita. Warga desa apa, Mak? Mulyasari. Desa Mulyasari. Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Nah, ini mengkonsumsi makan nasi dimasaknya pagi dengan sayur pagi. Ya. Sayurnya sayur daun singkong dikasih sambal. Ya. Sambalnya namanya samagon. Kita cobain ya makannya. Ngambil lagi ya. Enggak, ini cobain aja bekas Mak. Makannya kayak gimana rasanya? Oh iya. Gak enak ya. Ulah. Alah. Ya. Asin Mak. Ya. Ayo daun sintrong teh bau ya. Di balik kesederhanaan itu, KDM Ini kenapa justru sayurnya merasa asin? haru sekaligus kagum. Nenek tersebut tetap karena bertahan ada hidup sambal. dengan segala keterbatasan tanpa Tapi mengeluh. daun ini, Bahkan daun sintrong masih kan memiliki bau. hati yang begitu tulus Kan daun untuk sintrongnya membantu biasanya orang dari lain. sayur. Mana? Makanya. Kalau di sintrong mah kan biasanya dipakai soal sambal. Ya. Kenapa yang mah di sayur? Ya. Kecorak. Oh, karena kalau dalam keadaan mentah Sebuah pelajaran tentang keikhlasan dan kemandirian nggak bisa ngunyah. yang mungkin Jadi jarang dulu kita di temui di zaman sayur. sekarang. Ya. Oh, ini warga kita loh, rakyat kita. Ini rakyat kita ini hidupnya kayak gini, masih mengkonsumsi makanan yang seperti ini, ya kan? Rumahnya sudah bagus. Enggak. Segini mah udah bagus, sudah alhamdulillah sama Pak Kades ya, udah bagus banget. Cuman karena anggarannya nggak cukup, akhirnya dapurnya nggak kebangun. Cobain lagi. Di akhir pertemuan itu, KDM hanya bisa terdiam, menatap sosok nenek yang hidup dalam keterbatasan, namun memiliki hati yang begitu luas. Dari rumah sederhana, tanpa dapur dan kamar mandi, dari makanan seadanya yang jauh dari kata layak, justru lahir ketegaran, Ada tukangnya. keikhlasan, dan kemandirian yang luar biasa. Siapa? Siapa Nenek yang bikin ini mungkin hidup sendiri, Mm-mm. tapi hatinya tidak pernah sepi. Ia tetap berbagi, tetap peduli, bahkan di saat dirinya sendiri kekurangan. Kita yang hidup serba cukup, kadang masih mengeluh. Nggak enak, nggak pugu Tapi rasanya, Mak. dari nenek ini, kita belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, melainkan seberapa tulus kita menerima Nggak, Mak. dan Nggak memberi. pugu rasanya. Iya, nggak enak. Ya daun sintrong di sayur gimana, Mak? Iya. Tapi ini Semoga yang kisah membuat ini tenaga. menjadi pengingat untuk kita semua, agar lebih bersyukur, lebih peduli, dan tidak lupa untuk saling membantu. Karena Ya, di balik kesederhanaan selalu ada pelajaran hidup begitu. yang begitu berharga. Kalau nggak hati-hati bisa kebakaran. Iya. Ya. Ini mah untuk bekal emak aja dulu di Ya. sini.